suatu hari, si kancil, binatang yang katanya cerdik itu, tengah berjalan-jalan di dalam hutan. Ia ingin mencari udara segar dengan keluar dari hutan tersebut karena hutan tersebut sangat gelap dan juga pohonnya yang sangat lebat dan juga rimbun. Ia ingin berjemur di bawah terik matahari hingga akhirnya ia sampai di sebuah sungai. Sungainya itu sangatlah besar. Ia tiba-tiba merasa sangat lapar hingga perutnya berbunyi kerucuk kerucuk kerucuk. Seperti itu suara bunyi dari perut sang kancil yang tengah lapar. Lantas si kancil membayangkan betapa enaknya kalau dirinya makan makanan kesukaannya, yaitu buah apel. Namun sayangnya kebun apel yang berbuah ranum itu ada di seberang sungai besar itu. Si kancil diam dan berpikir bagaimana cara menyeberangi sungai besar ini ya. Terus si kancil berpikir mencari akal mengenai bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai yang besar ini tanpa harus menyentuh airnya yang dingin dan juga deras itu. Tiba-tiba si kancil memandang beberapa kawanan buaya yang asyik berjemur di tebing sungai. Memang sudah kebiasaan mereka berjemur di bawah terik matahari ketika panas-panas seperti ini. Tanpa menunggu waktu yang lama, si kancil langsung menghampiri salah satu buaya yang tengah berjemur itu. "Hai buaya, apa kabarmu hari ini?" Buaya yang kala itu masih asyik menikmati cahaya matahari lantas membuka matanya dan mendapati ada si kancil yang tengah menyapa. "Kabar baik, ada apa kamu kemari?" tanya buaya kepada si kancil. "Aku kemari untuk membawakan kabar gembira untukmu dan para kawananmu," jawab si kancil dengan wajah bahagia. Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat buaya tidak sabar mendengar kabar dari yang dimaksudkan oleh si kancil. "Segera ceritakan, apa kabar gembira tersebut?" Si kancil kemudian berkata, "Aku kemari karena diperintahkan oleh Raja Hutan supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini, sebab Sang Raja Hutan hendak memberikan hadiah kepadamu dan para kawananmu semua." Mendengar nama Sang Raja Hutan, tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. "Baiklah kancil, kamu tunggu di sini dulu. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua para kawananku," kata buaya, langsung merangkak secara cepat menuju dasar sungai. Sementara menunggu buaya dan kawanannya, kancil berangan-angan untuk segera menikmati buah apel favoritnya. Tak lama kemudian, semua buaya yang awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul di tebing sungai. Si kancil lantas memulai pembicaraannya kembali. "Hai buaya sekalian, aku kemari karena telah diperintahkan oleh Sang Raja Hutan untuk menghitung kalian semua. Sebab Sang Raja Hutan hendak memberikan kalian semua hadiah istimewa pada hari ini. Untuk itu, berbarislah kalian dari tebing sebelah sini ke tebing sebelah sana ya," kata si kancil pada kawanan buaya. Mendengar perintah yang berhubungan dengan Sang Raja Hutan tentu saja membuat
para buaya langsung melaksanakan tanpa membantah. Mereka langsung berbaris dengan rapi sesuai dengan perintah si kancil. "Nah, si kancil, sekarang hitung kami semua," kata salah satu buaya yang paling besar. Si kancil kemudian mengambil sepotong kayu kecil yang berada di sekitarnya, lalu melompat ke atas tubuh buaya pertama di tepi sungai. Dirinya mulai menghitung dengan menyebut 1, 2, 3, lekuk, jantan betina aku ketuk, sambil mengetuk kepala buaya hingga akhirnya berhasil menyeberangi sungai besar tersebut. Setelah sampai di tebing sungai, si kancil langsung melompat kegirangan dan berkata, "Hai para buaya, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya aku tidak membawa berita baik dari sang raja hutan? Sebenarnya aku telah menipu kalian semua, supaya dapat menyeberangi sungai besar ini." Hahaha, kata si kancil. Melihat kancil yang tertawa-tawa sambil berkata demikian, para buaya langsung merasa marah sekaligus malu karena telah diperdaya oleh si kancil. "Dasar kamu kancil nakal dan licik, awas kamu ya, kalau bertemu lagi akan kumakan kamu," kata salah satu buaya tersebut. Si kancil sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan langsung berlari kegirangan meninggalkan para buaya untuk segera menuju ke kebun apel yang ranum itu. Dirinya langsung menghilangkan rasa lapar di dalam kebun apel tersebut. Jadi teman-teman, anak-anak, dari cerita kancil dan juga buaya ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh berperilaku seperti kancil yang memanfaatkan buaya untuk bisa menyeberang sungai demi mendapatkan apel yang disukainya. Karena perbuatan dari si kancil ini merugikan buaya, dan juga kancil telah bersikap buruk karena telah berbohong kepada buaya. Jadi perbuatan kancil tidak boleh ditiru ya.